Salam adik-adik semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk saat ini kita boleh bertemu kembali di dalam acara podcast MYC dan bersama dengan saya Kak Jo. Mari kita berdoa sebelum kita memulai belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Engkau yang memberikan hikmat pengertian kepada kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan boleh menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Oke, puji Tuhan, saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan bertemakan tentang doa. Martin Luther berkata, pekerjaan seorang penjahit adalah membuat pakaian. Pekerjaan seorang tukang sepatu adalah membuat sepatu. Pekerjaan seorang Kristen adalah berdoa. Banyak hal yang saya lakukan dalam satu hari, dan saya tidak pernah dapat melakukan semua itu tanpa berdoa kurang dari 3 jam dalam sehari. Martin Luther menyadari betapa pentingnya doa. Hal yang sama yang harus kita lakukan demikian. Charles Spurgeon mengatakan, hanya doa yang keluar dari hati kita yang dapat mencapai hati Allah. Puji Tuhan, saya ingin membacakan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-12 sampai ke-15. Karena perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Hana mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Inilah definisi doa yang sangat luar biasa. Ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, ketika kita curhat kepada Tuhan tentang apapun yang ada di dalam hati kita, itu adalah doa. Komunikasi kita kepada Tuhan melalui hati kita. Dan kita bersyukur mempunyai Tuhan yang mau menyediakan telinganya, mau menyediakan hatinya juga untuk boleh mendengarkan curahan hati kita. Adik-adik, ada sebuah pertanyaan, kenapa kita tetap berdoa padahal Tuhan sudah tahu semuanya? Hal yang pertama itu perintah Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 9. Yang kedua, teladan Tuhan Yesus sendiri di dalam Markus 1 ayat 35. Dan juga yang ketiga, di dalam Daud sekalipun memiliki pengetahuan bahwa Tuhan, sebelum Daud mengeluarkan perkataan, Tuhan sudah tahu, tapi Daud tetap juga berdoa di dalam Mazmur 139. Yang luar biasa lagi adalah ada jaminan buat kita ketika kita itu berdoa kepada Tuhan. Jaminan yang pertama, Tuhan akan menjawab orang yang berseru kepadanya atau orang yang berdoa kepadanya di dalam Yeremia 33 ayat 3. Jaminan yang kedua, Tuhan menjamin bahwa setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Kakak ingin kesaksian sedikit. Pada saat kuliah di semester ketiga, kakak tidak ada sponsor dan bingung sampai kakak harus menangis di hadapan Tuhan apakah kuliah kakak berhenti. Tetapi kakak teringat firman Tuhan ini untuk minta, untuk mencari, maka kakak akan mendapat. Dan puji Tuhan, kakak mencari sponsor dan kakak mendapatkan sponsor dari Jakarta. Dan dari semester 3 sampai kuliah, sampai selesai, sampai skripsi, puji Tuhan, Tuhan penuhi kebutuhan yang ada. Jadi mari berdoa, minta, cari di dalam doa kita. Jaminan yang ketiga adalah Allah berkuasa melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan di dalam Efesus 3 ayat 20. Ya, memang mungkin di dalam kenyataannya doa-doa kita sudah ada yang dijawab Tuhan, kita bersyukur.
Kadang juga Tuhan berbicara, tunggu dulu karena belum waktunya Tuhan. Juga Tuhan berkata, tidak anakku, memang itu mungkin bukan kehendak Tuhan. Jadi adik-adik, apapun yang menjadi jawaban doa kita harus tetap berdoa. Sebagai bentuk juga kita berserah kepada Tuhan, kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Saya ingin menutup dengan sebuah kutipan dan juga nanti sebuah ayat. Kutipannya seperti ini di dalam Charles Spurgeon, menjalani kehidupan ini tanpa doa adalah seperti sebuah bangunan rumah tanpa paku. Kita bisa membayangkan ada sebuah bangunan rumah yang terbuat dari kayu tapi tidak ada pakunya. Bangunan itu akan mudah sekali roboh. Sama halnya dengan hidup kita. Kalau kita tidak mendasari kehidupan kita di dalam doa, kita akan menjadi pribadi yang lemah, mudah roboh, ada tantangan sedikit roboh, ada hambatan sedikit kita akan menyerah. Sehingga firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 harus kita hidupi di dalam kehidupan kita, harus kita lakukan. Tetaplah berdoa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap berdoa, mengawali hari di dalam doa, melakukan aktivitas di dalam doa, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.